Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safira Zahra dengan NPM 2510100182. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Bapak Syafriadi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan merupakan cara suatu negara dipimpin dan diatur. Sistem pemerintahan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan proses pemerintahan. Melalui sistem pemerintahan, hubungan antara lembaga-lembaga negara dapat berjalan secara teratur sehingga terciptanya stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem pemerintah dibentuk untuk mengatur hubungan rakyat dan pemerintah. Dalam negara demokrasi, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, tidak semua rakyat dapat menjalankan pemerintah secara langsung, maka rakyat memberikan mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Secara umum, terdapat beberapa bentuk sistem pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara. Yang pertama, yaitu sistem presidensial yang berlaku dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 14 November tahun 1945. Sistem presidensial merupakan sistem yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial ini, presiden memiliki kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Contoh negara yang menerapkan sistem presidensial ini yaitu ada Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil. Sistem presidensial ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat dibubarkan oleh parlemen. Yang kelima, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang keenam, masa jabatannya tetap dan dapat dipilih lagi satu periode. Yang ketujuh, adanya pemisahan kekuasaan, yaitu separation of power dan distribution of power. Separation of power lahir dari pemikiran Montesquieu. Tujuannya agar kekuasaan tidak bersifat absolut dan menjamin kebebasan warga negara. Sedangkan distribution of power merupakan pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan undang-undang. Yang kedua ada sistem parlementer yang berlaku dari tanggal 14 November tahun 1945 hingga tanggal 5 Juli tahun 1959. Sistem parlementer ini berbeda dengan sistem presidensial. Sistem parlementer ini biasanya memisahkan jabatan antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Kepala negara biasanya dijabat oleh seorang raja atau presiden, sedangkan kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri. Dalam sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila parlemen tidak memberikan dukungan kepada kabinet, maka kabinet dapat dibubarkan oleh mosi tidak percaya. Kelebihan dari sistem parlementer ini yaitu adanya pengawasan yang kuat terhadap pemerintah. Akan tetapi, sistem ini sering menghadapi ketidakstabilan politik apabila terjadi pergantian kabinet yang terlalu sering. Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer ini yaitu ada Inggris, Jepang, dan Malaysia. Sistem parlementer ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kepala negara dipisah dengan kepala pemerintah. Yang kedua, kepala pemerintah adalah Perdana Menteri. Yang ketiga, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Yang keempat, parlemen dapat menjatuhkan pemerintah. Dan yang kelima, kepala negara dapat membubarkan parlemen. Dan yang ketiga, ada sistem semi presidensial yang berlaku pada tanggal 5 Juli tahun 1959 hingga sekarang. Indonesia sendiri menganut sistem presidensial
yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem ini, Presiden Republik Indonesia berperan sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan melaksanakan masa jabatannya selama 5 tahun. Dalam melaksanakan jabatannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri yang diangkat serta diberhentikan sekaligus oleh Presiden. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, Indonesia menerapkan prinsip pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan trias politika. Kekuasaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, yang kedua ada kekuasaan legislatif, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan beserta kabinetnya. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bertugas dalam membuat undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga keadilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, maka setiap lembaga-lembaga negara dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Mekanisme ini disebut dengan checks and balance, yaitu sistem yang bertujuan mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu lembaga atau satu orang. Melalui sistem ini, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Baiklah, sekian dari saya video tentang penjelasan sistem pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.